Iya, kita kembali di pro dan kontra. Silakan Pak Anton, tadi ingin menyampaikan apa? Iya, saya lihat sahabat saya ini, Rasman Nasution ini suka kadang-kadang suuzon, buruk sangka. Atas apa? Sebelumnya dikatakan Jokowi di belakang intervensi. Ini hari fakta kan? Kok intervensi bagaimana? Percobaan 2 tahun, tuntut penjara 1 tahun, total jatuh 2 tahun, nggak ada percobaan. Sekarang ini terjawab untuk masyarakat semua. Jokowi tidak intervensi. Iya. Negara lah nggak intervensi. Iya. Lalu yang kedua, saya katakan, Rasman, kita harus bedakan apapun Ahok itu masih gubernur walaupun non-aktif. Nah, dengan kondisi dalam segi 1.100 dimuat 3.800, saya langsung lihat di dalam, nggak ada ruangan kosong. Nah, akhirnya alternatif ke Makobrimob Depok, saya kira pilihan terbaik. Artinya apa? Ahok ini saya bilang manusia langka. Coba bayangkan Jakarta pembangunan begitu cepat. Dia bekerja, saya kalau ke kantor jam 11 malam dia bertanda tangan surat. Ini kan manusia langka, pejabat loh. Kalau perusahaan beda. Yang kedua, saya bilang manusia setengah dewa. Dia hadapi proses ini santai aja. Tadi bang saya ketemu santai, saya tanya. Apa yang Anda alami? Apa ada sempat menanyakan kepada Ahok? Iya, juga makan bareng satu meja semua, nggak Iya. banyak orang. Saya bilang, Ahok gimana? Ah udahlah, mau apa lagi? Kan gua ada banding. Saya tanya, di luar gimana? Ya terserah lah, mereka mungkin mengekspresikan diri, tapi kalau gua suruh hadapi pidato gua enggak. Pokoknya saya terima semua tuduhan ke saya. Tapi tetap ada mekanisme banding yang akan dijalankan. Enggak, bahasanya enggak gitu. Selanjutnya saya serahkan Tuhan yang menentukan. Saya ikuti semua proses, diajukan banding ya saya ikut banding. Iya kan? Saya bilang kan bisa tahan kota, tahan rumah Ahok. Terserah kalian dah pengacara semua. Saya sekalipun saya gondok, mau apa lagi? Saya jalan dengan ikhlas supaya saya juga nyaman di dalam. Itu yang Anda alami seperti itu akhirnya ya? Kan dia, saya bilang malam tidur di mana ya? Udah di kantor sini itu, kebetulan kantor KPLP Pak Wisnu. Santai banget, itu yang saya salut. Saya bertonton dari kecil masuk penjara, ada saatnya saya down. Tapi proses Ahok ini gak pernah down. Dalam tokoh Islam itu ada sahabat Nabi itu ya Umar bin Khattab. Iya kan, orang tanya, Pak Anton, ajak dong dia Islam. Saya bilang maaf, saya nggak mau. Yang iya saya selama ini sama Ahok kita memberikan contoh perilaku dan akhlak. Gitu. Mengenai religi saya mungkin sedikit pribadi, silakan. Saya jujur kalau beliau mengatakan setengah dewa, saya katakan Pak Ahok ini ada satria peningit kita yang sedang kita tolak hari ini. Tetapi saya tidak akan masuk lebih jauh ke sana. Saya akan katakan bahwa 97 kasus penodaan agama yang terjadi sejak tahun 1965 sampai 2017 ini yang sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu saya katakan untuk menjaga demokrasi kita memang undang-undang terutama dalam penerapan 165 huruf A itu memang harus ditinjau. Yang kedua bahwa pasal karet ya kan itu pasal karet dan ini memakan korban yang begitu banyak. Nah kemudian saya akan masuk mengenai bagaimana Pak Ahok menghadapi tuntutan itu dengan berbesar hati setelah selesai diputus. Sebenarnya kemarin suatu peristiwa yang jujur saja mengecewakan kami pengacara karena Pak Ahok tiba-tiba digiring, kami pikir keluar sementara ternyata digiring dan langsung dibawa ke rutan dan ini menyalahi sebenarnya sebuah aturan yang berlaku menurut Tapi Majelis Hakim sempat mengatakan kan di putusannya akan langsung dibawa ditahan begitu. Nah inilah yang kami katakan sesuatu yang saya potong ya. Sebenarnya cara dan etika yang dituntut pengacara ngomong kayak basa-basi ini enggak langsung bawa. Itu sekali. Yang kalau saya sebagai pengacara saya juga marah. Dan itu kemarahan kami karena ini cara pelaksanaan penahanan dan pelaksanaan pemidanaan ini kan sama-sama memang dimasukkan ke dalam tahanan tetapi ada aturan di situ. Nah di sini ada sesuatu yang terjadi yang kami katakan suatu keunikan yang diterapkan kepada Basuki Cahayapurnama di mana langsung ditahan sementara ini kan harusnya sebelumnya hakim kalau ini menerapkan keadilan sesungguhnya itu tetapkan dulu. Bikin berita acara penahanan, lalu kemudian membacakan putusan ini tidak. Jam 1 dibawa, jam 9 malam baru turun. Nah, berita acara penangkap berita acara penahanan itu tidak pernah. Tapi langsung digiring juga enak loh. Ya udahlah terserah mereka lah, udahlah.
saya serahkan ke Tuhan. Oke. Gila, saya bilang. Oke, Merinding baiklah. saya itu. Oke, iya. Ini mengenai terminologi penahanan atau langsung masuk penjara ya. Menurut Anda untuk kasus-kasus seperti ini begitu, memang apakah ada aturan memang harus langsung dimasukkan ke penjara? Padahal mereka akan menggunakan mekanisme banding. Jadi ini belum final kan? Dan ini Itu belum yang final. saya katakan tadi. Banyak kasus, ribuan kasus. Bahkan yang kita alami sendiri. Nah, saya putusan MK juga 197 ayat 1 huruf A. Di situ dikatakan bahwa kalau tidak ada perintah masuk tahanan, kan tidak boleh masuk, bos. Tidak ada perintah hakim segera masuk tahanan. Jelas, saya ditangkap juga. Nggak bisa. Nah, masalah etika atau apa, ini masalah bagaimana mereka melakukan sikap eksekutorialnya. Betul. Nah, jadi mereka pada saat itu Dan begitu itu kewenangan mendengar majelis hakim. hakim memerintahkan dengan perintah segera masuk tahanan, sudah dieksekusi langsung. Nah, persoalannya etikanya kah yang salah atau ada peraturan yang dilanggar di situ? Ini yang menjadi perdebatan sekarang. Tapi saya ingin katakan bahwa ini fenomenal, ini barang baru gitu loh. Nah, karena ini barang baru maka perlu didiskusikan Ya. dan perlu diwejantahkan. Kalau ini memang harus sesuatu yang kita terapkan ke depan, Ya. harus ada putusan dulu. Ya, katakan sudah ada berita acara, baru kemudian bersamaan setelah dibacakan ketok palu diserahkan, lalu kemudian dibawa. Kan itu maksud Anda tadi kan? Oh, tidak demikian. Ada mekanisme. Tidak ada mekanisme itu Dijalankan. tadi kan Tapi begitu. bukan hari itu dibacakan. Sebelumnya itu kalau ingin ditetapkan sebagai Iya kan, orang yang katakan dalam ditahan. majelis hakim mereka Tahun bersidang nanti. hari Harus Kamis. dibuatkan dulu. Mereka kan bersidang hari Kamis tuh. Betul. Seminggu Pada sebelumnya saat kalau itu memang bisa itu keluar. ditetapkan. Tapi itu tidak menjadi sebuah keharusan, Komandan. Tidak menjadi sebuah keharusan. Iya, tapi gini, Pak Rasman, Tidak ada saya kewajiban itu. 18 tahun 7 bulan saya udah sering hadapi begini. Secara etika harusnya kalau mau eksekusi suratnya berita acara dibawa. Itu yang saya tahu. Nah, yang kedua, begitu putusan betul jaksa harus taat. Tapi kita harus hargai. Hargai apa? Posisi Ahok ini bukan koruptor, bukan maling, bukan pencuri. Statusnya masih gubernur, harus sedikitlah ada basa-basi. Ini nggak langsung bawa ke mobil. Itu yang dituntut etika. Nah, itu tadi yang saya katakan. Kalau batasan etika beda dengan batasan hukum. Ini bukan Itu tadi batasan kan. etika, Ini Bang. Ini bukan penahanan, Apa- ini apa penahanan yang ini, tidak Bang? sah. Sewenang-wenang. Ini penahanan Ketahui yang ini. tidak sah. Ini penahanan yang Saya- tidak sah. saya Penahanan mengatakan tidak sah. sah. Saya jelaskan. Penahanan Saya tidak mengatakan sah. sah. 198 mengatakan itu tidak sudah sah. dibatalkan oleh sudah Pak Urban, dibatalkan oleh silakan. Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian 193 kemudian eksekusinya itu di pasal 21 KUHP. Nah, kalau itu termaktub di situ, seharusnya yang harus dilakukan oleh majelis ketika itu sebelumnya tetapkan penahanan, buatkan berita acara penahanan, B14 namanya. Tapi B14 itu harus diketahui, itu harus ingkrah dulu baru keluar namanya B14. Ya, tetapi ini persoalannya diputuskan lalu kemudian diperintahkan ditahan. Ini ngawur ini. Oke. Jujur kami katakan Oke. begitu, Bang. Apa yang Anda katakan bahwa Jadi penahanannya tidak sah, apalagi? Nah, sekarang Ini Pak tidak Rasman sah. coba. Saya mengatakan itu sah. Ini sah Sah. dengan dasar. Karena itu tadi yang saya katakan, kan itu pedomannya tadi yang Anda sebut Ya. tadi. Nah, sementara kita kembali lagi ya, bahwa pada aspek, katakan pada aspek kebiasaan yang sudah berlaku selama Oh, itu ini. bukan kebiasaan. Oke, sebentar, Kami menjalankan sebentar, undang-undang. tunggu dulu. Ini kan yang saya katakan fenomenalnya tadi, kan begitu. Enggak, intinya kalau gini aja. intinya sebenarnya aja. apa yang dilakukan oleh hakim menurut saya, Udah benar. yang saya yakini itu sudah tepat dan tidak ada yang salah. Oke, di situ. oke. Kalau ada yang keberatan, silakan Pra-peradilan. masukkan pada katakan banding. Kan ada tahap 2. Saya paham. Itu Peradilan upaya hukum, kedua. Bang. Itu lain. Itu Katakan upaya dia hukum. untuk Itu hal yang banding berbeda. untuk sana, gitu. Saya katakan tadi, pelaksanaan Baik, penahanan saya itu jelaskan. berbeda dengan Saya pidana. jelaskan karena saya sering berhadapan di pengadilan. Ketika penetapan itu di pengadilan, hakim ketok itu harusnya surat sama ini bawalah mobil kejaksaan sampai sana. Ini berita acara, ini terdakwa. Biasa begitu. Tapi itu mungkin Kalau Anda masalah bilang itu sah, administrasi yang saya katakan negara terhambat negara saja. hukum apa karena tradisinya begitu atau apa? Oke. Bukan. Baik. Itu perintah dari majelis hakim tadi. Iya, Bang. perintah kan harus Dengan ada perintah tulis segera juga, masuk tidak bisa tahanan. hanya lisan, harus Nah, dengan tulisan. itu dengan tulisan. Masalah Yang dibacakan administrasi itu yang tulisan. saja, Pak Anton. Bukan. Yang Seperti itu. dibacakan Tapi majelis lebih hakim dari itu adalah putusan amar putusan hasil musyawarah majelis hakim yang dibacakan oleh ketua majelis hakim. Itu lisan.
Itu tulisan, Itu Bang. tulisan. Itu kan Ada tulisan. tertulis. Saya luruskan. Itu kan tertulis, Oke. Bang. Saya luruskan dulu. Harusnya Saya luruskan Kalau dulu. permintaan dilatih itu tadi, Ini maka saya saya luruskan katakan dulu. sampaikan Bang, saja dalam Bang Rusman. memori banding. Iya, Kalau tidak berita senang. acara Baiklah, putusan itu kita harus belum break ada. dulu. Nanti saya akan minta Itu pendapat persoalannya belum dari ada. Pak Abdul Hair yang juga kebetulan Jam adalah pakar 9. hukum pidana begitu. Iya. Apakah memang harus begitu majelis hakim memberikan memasukkan dalam amar putusannya harus ditahan? Padahal ini belum Disertai inkrah. dengan berita acara. Padahal ini belum inkrah. Apakah itu biasa terjadi pada kasus-kasus penistaan agama dan tidak biasa terjadi pada kasus-kasus yang lain? Kita akan membahasnya sesaat lagi.